Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, membuka peluang memanggil mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam pengembangan kasus dugaan korupsi pengadaan iklan sebuah bank daerah. Peluang tersebut muncul setelah penyidik menemukan dokumen dan barang bukti yang dinilai mengindikasikan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut. Pelaksana tugas, PLT, Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan temuan itu diperoleh dalam rangkaian penggeledahan, termasuk penyitaan kendaraan dari kediaman Ridwan Kamil dan sebuah bengkel di Bandung. Bahwa hasil-hasil penggeledahan ada temuan-temuan dokumen dan barang bukti yang memang itu ada indikasi keterlibatan pihak lain gitu. Artinya, ini juga diketahui peristiwa-peristiwa yang tadi pelanggaran hukum yang terjadi itu juga diketahui pihak lain, kata Taufik dalam keterangannya, dikutip Selasa, 11 Agustus 2026. 2 kendaraan disita. Dalam rangkaian penyidikan, KPK menyita sepeda motor Royal Enfield dari kediaman Ridwan Kamil. Penyidik juga menyita mobil Mercedes-Benz Gullwing 300 SAL dari sebuah bengkel di Bandung. KPK mensinyalir kendaraan-kendaraan tersebut dibeli menggunakan dana non-budgeter yang dikelola Divisi Corporate Secretary, Sekretariat Perusahaan, sebuah bank daerah. Perusahaan agensi yang mendapat penunjukan langsung dalam pengadaan iklan disebut menyerahkan dana non-budgeter tersebut. Penyitaan kendaraan tersebut belum dengan sendirinya menentukan status hukum Ridwan Kamil. KPK baru menyatakan membuka peluang memanggilnya sesuai kebutuhan penyidikan. KPK buka peluang panggil Ridwan Kamil. Taufik meminta semua pihak menunggu pengembangan penyidikan perkara tersebut. Menurut dia, pemanggilan Ridwan Kamil akan bergantung pada kebutuhan penyidik untuk melengkapi berkas perkara. Apakah setelah ini tim penyidik akan memanggil yang bersangkutan? Ya, tentunya kita melihat kebutuhan tim penyidik untuk melengkapi berkas-berkasnya. Ketika kita memang memerlukan pengembangan, tentunya nanti kita akan melakukan proses pengembangan di penyidikan yang saat ini sedang berjalan, ujar Taufik. Pernyataan tersebut disampaikan setelah KPK menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan yang diduga menimbulkan kerugian keuangan negara hingga 223,6 miliar rupiah. 4 tersangka ditahan. 4 tersangka yang ditahan KPK yakni Widi Hartoto, pemimpin divisi Chang Management Office sekaligus mantan pemimpin divisi Corporate Secretary sebuah bank daerah. Kemudian Ikin Asikin Dulmanan, Direktur PT Cakrawala Kreasi Mandiri sekaligus pemilik PT Antedja Mulyatama. KPK juga menahan Suhendrik selaku Direktur PT Wahana Semesta Bandung Express dan Elang Sophan Jaya Kusuma selaku Komisaris PT Cipta Karya Sukses Bersama. Sementara itu, KPK belum menahan Yudi Renaldi selaku mantan Direktur Utama Bank Daerah tersebut. Yudi meminta penjadwalan ulang pemeriksaan dengan alasan sakit. Modus pengadaan iklan. Kasus tersebut berkaitan dengan pengadaan jasa agensi iklan pada tahun anggaran 2021 hingga 2023. Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, para tersangka diduga merekayasa sejumlah tahapan pengadaan. Harga perkiraan sementara, HPS, disebut ditetapkan menggunakan persentase biaya jasa agensi, bukan berdasarkan nilai pekerjaan. Widi Hartoto disebut memerintahkan pemecahan paket pekerjaan untuk menghindari mekanisme lelang dan memungkinkan penunjukan langsung. Divisi Corporate Secretary sebuah bank daerah juga disebut menerbitkan memo permohonan pengadaan yang mengarahkan rekomendasi kepada penyedia jasa tertentu. Selain itu, persyaratan evaluasi teknis disebut dibuat setelah agensi memasukkan penawaran. Padahal, persyaratan tersebut seharusnya disampaikan sebelum peserta mengajukan penawaran. Panitia pengadaan juga disebut mendapat instruksi untuk tidak memverifikasi dokumen penyedia dana non-budgeter. Menurut konstruksi perkara KPK, rekayasa pengadaan tersebut dilakukan untuk mengakomodasi permintaan pihak eksternal. Dana non-budgeter kemudian dikumpulkan melalui skema pengadaan jasa agensi iklan. KPK menduga rangkaian tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara hingga 223,6 miliar rupiah akibat selisih pembayaran pengadaan iklan kepada media. Pengembangan perkara masih berjalan. KPK akan menentukan langkah penyidikan berikutnya, termasuk kemungkinan memanggil Ridwan Kamil, berdasarkan kebutuhan untuk melengkapi berkas dan mendalami perkara.